Senapan jadul sangat populer pada periode 1500-an, yaitu tepatnya setelah Spanyol berhasil memperbarui senapan jenis kopak pada tahun 1521. Saat itu, mayoritas negara-negara Eropa mulai tertarik dan mempelajari senapan jenis musket. Puncak masa kejayaannya berlangsung dari akhir abad ke-15 hingga akhir abad ke-17. Tidak seperti senjata api modern yang memiliki mode penembakan semi-otomatis ataupun full otomatis. Senapan jenis ini memiliki mekanisme pengoperasian yang jauh lebih sederhana. Pada masa itu juga terdapat tata cara khusus yang digunakan sebagai pedoman untuk mengoperasikan senjata ini. Beberapa istilah instruksi manual yang digunakan meliputi prime and load, yaitu perintah untuk bersiap mengisi ulang mesiu dan amunisi. Kemudian masuk ke posisi handle cartridge, di mana penembak diberi instruksi untuk mengambil mesiu dan amunisi yang dibawanya. Setelah itu masuk ke tahap prime. Di sini penembak akan menarik pena pemicu dan menuangkan mesiu serta peluru dari ujung laras. Berlanjut ke tahap about, yaitu instruksi untuk menurunkan popper senapan dan menyandarkannya ke bagian betis sebelah kiri dari si penembak. Setelah itu lanjut ke posisi draw ramrods. Di sini penembak diberi instruksi untuk menarik ramrods atau lontak dan menggenggamnya. Kemudian lanjut ke tahap ran down cartridge, atau perintah untuk memukul kuat-kuat ramrods ke dalam laras agar bubuk mesiu dan proyektil bisa padat. Setelah itu masuk ke posisi return rammers, atau menarik kembali ramrod dan mengembalikan lagi ke posisi awalnya. Dari sini, senapan dinyatakan make ready dan diarahkan ke atas secara tegak lurus untuk memposisikan genggaman penembak sesuai pada tempatnya. Jika dirasa sudah cukup, maka penembak akan memposisikan senapan sejajar dengan target dan membidiknya. Sedangkan tahap paling akhir dari instruksi ditutup dengan perintah fire, yaitu menembakkan senapan dengan cara menarik triggernya untuk memicu komponen flashbang agar bisa menembakkan pelornya. Sistem picu senapan musket sendiri mengalami perkembangan pada beberapa abad setelahnya, mulai dari model picu wheel lock dan snap-ons yang populer digunakan pada abad ke-16. Kemudian hadirnya model picu flintlock yang paling banyak ditemui pada akhir abad ke-16. Memang, mengoperasikan senapan musket terkesan sangat ribet dan kuno, atau bahkan bisa dibilang senapan jenis ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan senjata api modern yang terkenal memiliki mode tembakan semi-otomatis dan full otomatis. Hal ini tentunya sangat kontras dengan pengoperasian senapan lontak yang notabene harus diisi terus-menerus setelah menembakkan satu persatu pelurunya. Meskipun begitu, perlu kalian ketahui bahwa masa-masa awal kemunculannya, senapan jadul ini disebut-sebut memiliki peran yang sangat krusial, terutama saat ia digunakan sebagai senjata jarak jauh yang sangat handal dan efektif dibandingkan senjata konvensional lain di zamannya. Karena di zaman itu, anak panah tidak mampu menembus sirah besi setebal 1 mm saja. Senapan musket pun muncul sebagai jawaban sekaligus momok yang menakutkan bagi prajurit musuh yang tidak dibekali dengan armor tebal. Umumnya pada abad ke-16, kebanyakan tentara Eropa memang hanya menggunakan baju pelindung yang tidak terlalu kuat untuk menangkal anak panah atau senjata konvensional lain. Penggunaan armor pelindung itu seakan sia-sia setelah kelahiran musket, karena senapan ini memiliki kemampuan untuk menembus armor baja setebal 4 mm dan armor kayu setebal 130 mm. Sebagai salah satu senjata kuno, musket tergolong senapan yang memiliki akurasi yang mumpuni. Tingkat akurasinya dibuktikan dengan tes pengujian untuk menembak target di jarak 100 meter. Pada jarak tersebut, musket mampu memperoleh grouping tembakan berdiameter setengah meter. Itu termasuk hasil yang sangat akurat untuk senjata pada masanya. Sedangkan kecepatan pelor yang ditembakkannya bisa menembus angka 450 sampai 540 meter per detik, tergantung dari seberapa banyak mesiu dan tingkat kepadatannya, dan jangkauan tembakan maksimum yang mampu diperolehnya berada di jarak sekitar 1100 meter. Selain banyak digunakan oleh negara-negara Eropa, ternyata senapan lontak juga banyak digunakan di berbagai negara lain, tak terkecuali di belahan bumi timur, mulai dari Vietnam, Burma, dan negara-negara Asia lainnya. Ia banyak dikenal di benua Asia, tak lepas dari asal-usul bubuk mesiu yang memang ditemukan pertama kali di daratan Cina. Pada abad ke-18, musket juga banyak digunakan di benua Amerika, yaitu tepatnya antara tahun 1861 hingga 1865 selama berlangsungnya Perang Saudara Amerika.
Pada periode itu, senapan lontar masih sering digunakan dan tipe senapan yang paling populer dan umum dijumpai adalah Springfield Model 1861. Mulai dari situ, perkembangan senjata api mengalami perkembangan yang sangat pesat, apalagi setelah pecahnya konflik global dengan dimulainya Perang Dunia Pertama dan berlanjut hingga Perang Dunia Kedua. Dari situ, banyak disimpulkan bahwa dengan adanya perang, persenjataan yang digunakan umat manusia akan terus berkembang mengikuti zaman dan tidak akan pernah ada akhirnya.